Cek. Oke. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Renoval, NRP 501-725-10. Jadi kali ini eh, kita mereview atau ya lebih simpelnya adalah saya akan berusaha untuk menjelaskan kepada viewers saya, terutama Bapak dan juga teman-teman yang berbahagia mengenai apa itu geofisika? Terus geofisika itu metodenya apa aja? Secara apa ya? Secara dengan bahasa yang mudah dipahami lah seperti itu. Eh, jadi mari kita mulai pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan simpel, yakni bagaimana kita bisa tahu apa yang ada di dalam bumi tanpa perlu kita susah-susah menggali atau mengebor ke bawah permukaan. Kan pastinya susah. Gimana? Itu pasti akan menjadi satu pertanyaan yang cukup menarik gitu. Jadi di dalam tanah itu tersembunyi banyak sekali eh, apa ya, kekayaan-kekayaan yang ya setiap hari kita manfaatkan lah seperti minyak, gas, terus ada batuan yang berlapis-lapis, kemudian air tanah, terus ada juga kejadian-kejadian yang mungkin di beberapa kondisi menjadi sebuah bencana seperti patahan yang memicu gempa, terus kemudian deposit-deposit mineral seperti nikel, ya kan lagi gencar-gencarnya kendaraan listrik, kemudian bahkan di bawah kita juga ternyata ada magma yang mendidih gitu ya jauh di bawah kaki yang bisa saja keluar menjadi letusan gunung api ya. Tapi sayangnya kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa nerawang gitu ya, bagaimana bawah bumi itu seperti apa gitu, kita nggak bisa. Tapi sebagai geofisikawan, kita bisa. Caranya gimana? Caranya ya kita apa ya? mm, men- mengumpulkan sinyal-sinyal atau membaca sinyal-sinyal yang dipancarkan bumi. Seperti apa itu namanya? Getaran lah, getaran gempa bumi itu kita baca. Arus listrik dari bumi kita baca, medan magnetnya kita baca, bahkan tarikan gravitasnya kita baca juga. Nah, ilmu-ilmu tadi itu adalah geofisikawan yang belajar, namanya geofisika tentunya. Jadi apa itu geofisika? Jadi ya geofisika itu sebuah cabang ilmu yang mempelajari bumi menggunakan prinsip-prinsip fisika dengan menggunakan pendekatan matematika. Jadi kita nggak akan lepas dari matematika dan fisika ya teman-teman. Oke, jadi kita akan breakdown geofisika secara secara namanya ya. Geo itu kan bumi, sedangkan fisika ya ilmu tentang materi dan energi seperti itu kan. Nah, coba bayangkan kalau misal kita sebagai geofisikawan itu adalah seorang dokter yang nggak bisa bedah pasiennya, tapi kita perlu lihat apa isinya. Contoh, dokter kandungan. Kita perlu lihat ini bayinya kayak gimana. Tapi nggak mungkin dong kita belah gitu si ibunya untuk melihat bayinya seperti apa. Nggak mungkin dong, pastinya akan sangat-sangat berbahaya dan juga tidak efisien seperti itu. Maka kita akan pakai cara lain, ya kan? Dokter-dokter pasti pakai cara lain, pakai X-ray, MRI, USG untuk melihat kondisi eh, dalam perutnya sang ibu hamil tadi gimana, bentuk bentuk mukanya si bayi, bentuk badannya si bayi, apakah dia perempuan atau laki-laki, seperti itu kan. Nah, kita geofisikawan juga melakukan hal serupa, cuman objeknya berbeda. Kalau dokter itu adalah manusia atau eh, hewan seperti itu ya. Tapi kalau geofisikawan kita objeknya apa? Ya bumi, apalagi. Jadi kita menggunakan gelombang, medan, dan gaya fisika untuk melihat ke dalam bumi tanpa perlu menggalinya. Ini disebut sebagai metode non-invasif atau metode tidak langsung. Seperti itu. Oke, jadi eh, ini ya tadi ya. Jadi geofisika itu non non destruktif, jadi tidak merusak atau
mengebor, aplikasinya kita sangat-sangat luas, untuk eksplorasi, untuk lingkungan, merekayasa dan juga meneliti seperti itu. Di sini dijelaskan bahwa geofisika adalah cara pembumian yang menerapkan prinsip fisika dan matematika untuk membagi struktur dan proses di dalam bumi. Tujuan praktisnya untuk menemukan sumber daya, menilai daya geologi dan mendukung rekayasa sipil seperti itu. Nah, eh, tapi memang teman-teman bahwa geofisika itu sebenarnya digunakan di banyak sekali bidang-bidang yang bahkan kita itu sering hype gitu ya. Misal kayak sipil, terus kemudian pertambangan, kemudian apa lagi ya, eh, bahkan perkapalan itu juga dibutuhkan soal fisikawan. Tapi yang paling utama dan paling paling apa ya, paling umum lah diketahui sama orang-orang tentunya adalah ketika kita menentukan sebuah reservoir atau tempat eh, berkumpulnya atau tempat di mana minyak dan gas itu terperangkap gitu di bawah permukaan bumi. Nah, kalau misalnya teknik sipil gimana? Kalau teknik sipil ya kita sebenarnya untuk mengevaluasi pondasinya. Jadi kalau bangunan itu kan perlu pondasi kan. Kalau pondasinya nggak kokoh ya, atau misal kalian punya pondasi atau tiang, terus kalian taruh di katakanlah gubur, pasti tenggelam dan juga roboh. Nah, sebenarnya di tanah kita ya sehari-hari juga gitu. Ada tanah yang soft dan juga tanah yang solid. Nah, kita harus cari nih solid solid groundnya yang mana. Itu pakai metode geofisika seperti itu. Terus kalau misalnya ada bencanaan seperti BMKG ya, sering kita jumpai menghimbau masyarakat ketika terjadi bencana gempa, gunung meletus, dan lain sebagainya. Bahkan di arkeologi kita juga berpartisipasi dalam membantu mereka menemukan runtuhan kuno atau candi-candi ya tanpa harus menggali. Jadi kita nggak perlu effort yang apa ya, kita harus menghilangkan bukit untuk bisa menemukan situs, kita hanya perlu menggali sebagian untuk menemukan situs. Jadi jadi gitu. Kenapa kok geofisika penting ya? Sebenarnya karena geofisika itu digunakan untuk menem, apa ya? Menemu, membantu menemukan dan mengelola sumber daya seperti yang dijelaskan ya. Dan kita itu menilai resiko geologi seperti kayak misal kalau kita nambang di sini gimana resikonya. Misal kalau misalnya kita bangun rumah di sini resikonya apa aja. Geofisika juga berpartisipasi dalam hal tersebut. Kemudian mendukung desain proyek teknik. Pendekatan invasif ini menghemat biaya dan waktu dibandingkan pengoperan ekstensif. Jadi let's say gini lah, memang kita tahu minyak itu biasanya di daerah-daerah endapan yang banyak perlapisan, misalnya kayak di Delta, Sabana seperti itu lah. Tapi nggak mungkin dong kita di daerah delta yang seluas itu beribuan hektar kita banyak banget pastinya akan mengeluarkan biaya sangat besar dan juga tidak efektif secara waktu dan juga tenaga seperti itu kan. Makanya kita geofisikawan turun ke lapangan untuk menentukan lokasi yang paling secara apa ya, secara let's say paling untung lah, paling untung. Jadi kita nggak perlu ngebor banyak. Jadi lebih efisien secara SDM, tenaga, biaya, waktu semuanya lebih efisien. Contohnya ini, kalau misal kalian air tanah, ya kan, kayak sumur, itu kan pasti pasti ada. Air tanah pasti ada. Tapi untuk mencari yang paling dangkal itu kan nggak mudah. Banyak orang yang pakai metode-metode yang kuno, misalnya ada tongkat. Terus kalau misalnya dia bergerak terus menghilang itu airnya di situ. Ya memang bisa jadi itu memang benar. Tapi secara efisiensi ya kurang. Karena apa? Persentase keberhasilannya sangat kecil. Beda dengan misalnya kita menggunakan uh, metode eksplorasi geofisika seperti geolistrik untuk memetakan kira-kira di mana ya tanah yang uh, apa ya secara uh, lebih lebih dangkal lah daripada daerah-daerah di sekitar. Jadi kita nggak perlu ngebor dalam-dalam banget nih. Tinggal ngebor katakanlah sekitar 4 meter sudah ada airnya, 3 meter sudah ada airnya. Nggak perlu sampai 10 meter, sekian meter itu pastinya butuh biaya dan waktu, tenaga,
yang lebih besar seperti itu. Untuk hidrokarbon dan mineral, pemetaan struktur reservoir dan zona anomalus mineralisasi. Jadi gini, nikel, terus kemudian besi, gas alam, kemudian minyak, itu kan tentunya tidak tersebar merata di seluruh bumi gitu kan. Pasti hanya berada di titik-titik tertentu yang memang di situ memungkinkan untuk terbentuknya reservoir dan zona anomalus mineralisasi. Nah, dengan pendekatan apa namanya fisika dan matematika tadi kombinasikan dengan metode geofisika tadi, itu kita bisa memetakan di mana daerah-daerah yang sekiranya terdapat reservoir minyak dan gas, terus ada, oh ini ada deposit apa namanya nikel yang sangat-sangat luar biasa di sini, sangat menguntungkan jika kita tambang, atau misalnya ada besi di sini, biji besi yang sangat banyak, itu lebih apa ya? Ya tadi lah lebih efisien seperti itu. Kemudian rekayasa sipil. Yang tadi udah aku jelasin singkat ya, penilaian kesadaran tanah dan deteksi roda. Terutama di daerah-daerah seperti Kars, itu kan daerahnya sangat-sangat rawan terjadi sinkhole ya, seperti di daerah Sumatera kemarin viral itu, tiba-tiba di sawahnya ada sinkhole, ada lubang yang ada airnya di bawah, begitu kan. Kalau misal kita nggak apa ya menggunakan pendekatan eksplorasi geofisika, tentunya kita nggak tahu, oh ternyata hanya dengan menggali sekitar 1 meter, 2 meter, ternyata di bawah itu ada air, ada goa terisi air yang sangat besar. Coba kalau misalnya kita bangun bangunan di situ, seperti misalnya tatanan ruko, kalau misalnya ambles, itu pasti kemungkinan sangat besar gitu kan. Nah, ini adalah salah satu eh, apa ya sumbangsi kita ke dunia rekayasa sipil. Agar ketika membangun sesuatu di atas tanah itu tidak akan terjadi bencana-bencana yang merugikan banyak orang seperti itu. Oke, jadi sebelum masuk ke metode ya, jadi metode geofisika itu sebenarnya cukup banyak, tapi kita akan jadikan 5 lah yang paling umum ya. Ada metode geofisika seismik, ada geolistrik, elektromagnetik, kemudian eh gravity, magnetik, ya itu. Seismik, geolistrik, EM, magnet, dan gravity. Oke, yang paling umum dan paling banyak dikenal orang adalah metode seismik. Metode seismik ini seperti kita apa ya mendengar gemanya bumi. Jadi kalau kalian misalnya mengeluarkan suara yang keras di goa itu pastinya kan ada suara gema-gema yang mantul-mantul seperti itu ya gelombangnya, gelombang suaranya. Sama sebenarnya, tapi kita bukan menggunakan gelombang suara, tapi kita menggunakan gelombang eh, plastis atau elastis, yaitu gelombang seismik. Gini lah, coba kalau misal kalian melempar batu ke kolam, gelombangnya itu bergerak ke segala arah dari titik jatuhnya batu. Nah, metode seismik itu bekerja dengan prinsip serupa sebenarnya. Kita menciptakan getaran di permukaan bumi bisa dengan ledakan kecil atau geologi, eh, apa namanya, palu geologi loh, atau truk vibrator. Nah, tapi kalau natural juga bisa. Misalnya kita pakai gempa yang terjadi di Aceh itu juga bisa membantu tanpa harus membuat eh, getaran buatannya. Getaran ini akan merambat ke dalam bumi, gitu kan. Nah, sebagai gelombang seismik atau gelombang elastis jadi ya, yang pasti. Saat gelombang mengenai batas antara dua lapisan batuan yang berbeda, itu akan energinya itu akan sebagian dipantulkan dan kembali ke permukaan dan sebagian lainnya diteruskan atau dibiaskan lah seperti itu. Nah ini sama seperti hukum Snell ya, Inggris ya. Nah, cara kerjanya itu ya tadi ya, kalau misalnya kita letakkan suatu dinamit katakanlah di bawah. Jadi kita bor dulu, kita bor, terus itu kita letakkan di bawah, der. Itu akan menghasilkan getaran gelombang yang akan merambat pada media batuan ya, terutama. Kemudian akan direkam oleh uh, geofon ya, atau seismometer seperti itu. Nah,
ada dua gelombang terutama yang apa namanya yang sering digunakan. Itu adalah gelombang S dan gelombang S dan gelombang P. Gelombang S itu gelombang sekunder, biasanya itu gelombang transversal. Kemudian ada gelombang primer atau gelombang longitudinal. Sebenarnya ada lagi yaitu gelombang permukaan. Biasanya digunakan pada metode eksplorasi geofisika MISW ya, itu kayak surface gitu loh. Biasanya buat mencari buat geoteknik lah. Nah, tapi di geofisika itu sebenarnya nggak sesimpel kita kayak oh nyari ininya apa namanya gelombang primer gelombang sekundernya. Kita nyari velocity kecepatan dari VP dan PS-nya. Enggak. Yang kita hitung apa sebenarnya? Waktunya dulu. Jadi kita data observasinya itu waktunya tiba gelombang dulu. Kita kita hitung waktunya, tibanya berapa. Nah, baru kita bisa tahu kecepatannya berapa. Jadi kita nggak semata-mata semata-matanya langsung nyari VP dan VS-nya, tapi kita menghitung waktu tiba gelombangnya dulu atau travel time-nya gelombang ini untuk mencari VP dan VS-nya. Jadi data observasi yang di apa data observasi metode seismik itu sebenarnya ada tiga ini ya. Ada waktu tiba gelombang, travel time, amplitude dan frekuensi sinyal, serta polarisasi gelombang P dan X. Dari situ kita akan bisa menemukan properti fisiknya yaitu adalah VP dan VS dan impedansi akustik bergantung pada densitas dan modulus elastik seperti itu. Penggunaan utamanya itu adalah pencitraan referensi untuk reservoir. Nah, jadi sebenarnya cukup banyak ya penggunaannya. Ada yang difokuskan ke surface wave, ada yang difokuskan ke S wave dan juga P wave. Nah, kalau gelombang transversal atau gelombang S itu kan dia transversal ya. Jadi transversal kan eh, naik turun ya kayak sinusoidal lah terkenal. Nah, itu dia tidak bisa merambat pada media fluida, medium yang fluida. Ketika dia bergerak, kita bertemu dengan medium yang fluida, maka dia akan eh, nilai VS-nya tuh kecil atau nol. Maka sisanya akan terpandu dan sisanya akan nol. Dari situ kita bisa tahu bahwa oh di sini pasti ada suatu hal yang fluida, gitu kan. Beda dengan VP. Kalau VP atau gelombang longitudinal, dia kan gelombang longitudinal itu kan kayak pegas ya, masuk mundur. Jadi dia lebih resisten gitu. Makanya dia bisa merambat pada media yang solid maupun fluid, entah itu cair maupun eh, apa namanya kayak plastis gitu. Sedangkan kalau transversal nggak bisa. Nah, tapi kalau misalnya VP bergerak pada media yang liquid, itu juga akan berpengaruh. Kecepatannya akan berkurang. Nah, kenapa kok kecepatannya itu akan berkurang? Sebenarnya simpelnya gini lah. Eh, Gelombang itu kan merambat semakin cepat pada media yang kerapatannya itu semakin besar. Kenapa? Karena kalau kerapatannya semakin besar, maka jarak antara partikel itu pasti akan semakin pendek. Ketika satu gelombang itu akan merambat, maka perambatannya itu kan cepat. Misalnya ini ada gelombang, maka akan langsung gini kan, akan membentur satu sama lain. Beda dengan satu media yang kerapatannya lebih rendah. Katakanlah ini adalah materi X ya. Kerapatannya dia lebih rendah. Maka ketika akan merambat, maka dia ada travel time-nya ini. Secara logikanya pastinya akan VP-nya lebih rendah seperti itu. Itulah kenapa semakin besar densitasnya, maka gelombang itu juga akan semakin cepat seperti itu. Eh, jadi gitu ya. Untuk aplikasi utamanya yaitu pencitraan refleksi reservoir, developer hidrografi dan penggunaan sensor. Jadi dari situ kita bisa tahu kira-kira di mana sih tempat yang cocok untuk eh, mengebor sumber minyak gitu. Dan terkait seismik satu. Oke, kita akan lanjut ke metode geolistrik. Jadi geolistrik itu sebenarnya apa ya? Biasanya juga disebut sebagai metode resistivity atau resistivitas. Karena sebenarnya bumi itu eh, punya apa ya? Punya kemampuan untuk mengalirkan listrik. Prinsipnya itu menginjeksikan arus listrik ke tanah, mengukur beda potensial untuk
mengestimasi resistivitas subsurface. Jadi hmm, apa namanya? Ya walaupun bumi itu seperti kayak eh, kayak batu yang nggak batu atau isolat. Iya kebanyakan orang ngiranya isolator loh. Maksudnya nggak bisa mengandalkan listrik. Tapi faktanya memang bisa. Contoh ya misal kalau misalnya kalian eh katakanlah ini ada sebuah trafo yang mengalami eh, malfungsi ya seperti itu terus kemudian dia roboh itu pasti akan ada daerah yang eh, wajib dijauhi oleh kita. Kenapa? Karena daerah itu pasti akan menghantarkan listrik yang cukup tinggi dari trafo. Begitu juga dengan ketika ada petir yang menyambar sampai ke permukaan bumi. Itu pasti orang yang di sekitar tempat petir menyambar itu akan tersengat oleh listrik seperti itu. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya bumi itu juga bisa dihitung seperti itu pada potensialnya. Gimana? Jadi cara kerjanya itu eh, kita pakai konfigurasi elektroda lah. Planar, segala macam, dipol. Terus diinjeksikan arus ya, dan pengukuran tegangan. Nah, itu resistivitas nyata ya. Nah, dari situ kita bisa inversi 1D, 2D, 3D untuk masuk resistivitas. Nah, eh, batuan itu kan banyak yang mengandung Fe, Mg gitu kan. Dan kandungannya masih ada, cuman ya kalau misalnya batuannya itu felsik pasti kecil kan. Makanya resistivitasnya pasti besar. Tapi kalau misalnya batuannya itu kayak kan magnesium dan juga Fe atau besi, tentunya resistivitasnya kecil. Apalagi kalau misalnya itu adalah air. Makanya geolistrik ini biasanya banyak digunakan orang-orang untuk menentukan di mana sih air bawah tanah seperti itu. Data observasinya yang kita cari atau kita observasi itu sebenarnya adalah tegangan atau arus. Jadi rasio V atau I itu menjadi resistivitas semu. Seperti itu. Nah, kemudian distribusi resistivitas lateral dan vertikal setelah inversi. Nah, dari situ kita bisa tentukan nih properti fisiknya apa, yaitu resistivitas bergantung pada porositas, saturasi air, salinitas, dan mineral penghantar. Nah, jadi yang dihitung sebenarnya ya resistivitas gitu. Tapi tergantung juga. Kalau misalnya air ya berarti kecil, kalau misalnya dia eh, benda yang insulator ya berarti dia lebih lebih apa namanya lebih besar resistivitasnya seperti itu. Kemudian ada EM. Nah, EM ini sebenarnya paling banyak ya macam-macamnya kalau EM. Jadi kalau misal kalian tahu radar, itu sebenarnya juga masuk ke macam. Terus kita juga pakai radar untuk mendeteksi. Jadi EM itu apa sih sebenarnya? Jadi prinsipnya itu sebenarnya memancarkan medan elektromagnetik berubah ruang waktu, menginduksi arus eddy di bawah permukaan yang menghasilkan medan sekunder terukur. Eh, well, EM ini kita pakai apa ya? Kita tuh pakai gelombang, gelombang frekuensi lah. Jadi eh, frekuensi-frekuensi gelombang yang ada itu kita manfaatkan sebagai misalnya geofisikawan kita manfaatkan gitu kan untuk mengetahui bagaimana subsurface itu. Oke. Eh gitu lah. Metode EM itu memanfaatkan hubungan antara medan listrik dan medan magnet yang berubah terhadap waktu. Jadi katakanlah kita itu gravity magnet dari situ gitu. Sebuah kumparan transmitter itu dialih listrik bolak-balik menciptakan medan magnet primer yang berosilasi. Medan magnet ini menembus ke dalam bumi menginduksi arus eddy. Arus berputar di dalam eh, batuan yang bersifat konduktif. Nah, arus eddy ini pada gilirannya menghasilkan medan magnet sekunder. Nah, kumpulan receiver di permukaan mengukur total medan magnet yang diterima gabungan dari medan primer dan sekunder. Kedalaman penetrasi gelombang EM itu sebenarnya bervariatif tergantung dari eh,
jenis apa yang kita gunakan. Nah, semakin rendah frekuensinya, semakin dalam gelombang bisa menembus. Tapi ada plot, bukan apa ya, ada twist lah. Semakin besar, semakin rendah frekuensi, maka gambarnya juga semakin jelek. Tapi kedalamannya semakin dalam. Nah, kalau misalnya kita pakai frekuensi yang tinggi, itu kedalamannya rendah emang, tapi gambarnya lebih bagus. Frekuensi sangat rendah itu biasanya pakai atau very low frekuensi, yaitu misalnya 0,3 sampai 30 kHz. Itu bisa menembus ratusan meter. Frekuensi frekuensi audio lah, dan frekuensi sangat menengah atau MT, magneto magneto magne magnetotelurik. Nah, itu bisa mencapai kedalaman sangat-sangat dalam lah, puluhan kilometer. Nah, eh, ada banyak varian metode EM. Kayak misalnya eh, FDEM, frekuensi dengan EM, ada GPR, DMT, TDEM, juga banyak. Dan itu kegunaannya tergantung. Jadi kalau misalnya kita pakai paling dalam ya pakai kayak kalau pengen apa namanya rendah-rendah aja ya pakai GPR atau ground itu ada. Benefitnya apa? EM itu biasanya apa ya? Tidak memerlukan kontak langsung dengan tanah lah. Jadi biasanya kita bisa pakai drone, kita bisa pakai pesawat, atau survei airborne PM, nah, kalau nggak salah. Nah, instrumennya itu dipasang di helikopter, pesawat, drone, bla 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 bla, atau yang terbang-terbang lah. Intinya kita nggak di bawah, jadi kita bisa mencakup daerah yang sangat-sangat eh, apa remote seperti itu, eh, dan cepat. Dan ini berguna banget gitu loh. Kalau misalnya daerah-daerah seperti di Papua, kan itu remote-nya susah dijangkau karena pegunungan, atau daerah rawa lah seperti di Kalimantan. Di pesisir-pesisirnya kan banyak sekali hutan mangrove ya. Itu susah banget kan. Nah, itu makanya kita pakai EM. Kenapa? Karena tidak perlu kontak langsung dengan tanah. Seperti itu. Terus yang diobservasi itu adalah respon amplitude dan fase frekuensi domain atau respon decay time domain. Nah, terus ada distribusi konduktivitas 2D atau 3D hasil konversi. Properti fisiknya adalah konduktivitas dan permivitas material. Dan ini sensitif terhadap air, bergaram. Makanya dia tuh kurang oke ketika digunakan di daerah-daerah yang salt water ya, kayak misalnya di laut, sulfida, dan mineral penghantar. So, cara kerjanya ini, transmitter coil menghasilkan medan pergantian, time domain atau frekuensi domain. Receiver mengukur medan sekunder atau impedansi kompleks inversi untuk konduktivitas atau konduktivitas khusus. Hmm. Aplikasinya itu ada di Edward Signal, Feeder, pemetaan polutan, monitoring sound intrusion, dan survei biologi. Seperti itu. Biasanya juga di laut ya. Laut itu juga pakai EM, misalnya GPR gitu. Eits, oke, kita masuk ke metode gravitasi. Jadi kita eh, menimbang hasil ini. Yang perlu diketahui adalah gravitasi. Gravitasi itu akan seiring dengan besarnya massa. Setiap materi atau hal yang kita ketahui punya massa, maka dia punya gravitasi. Makanya bulan itu bukan tidak punya gravitasi, tapi dia punya. Karena apa? Karena dia punya massa. Tapi karena massanya nggak sebesar bumi, maka gravitasinya juga lebih rendah. Jadi kalau ada orang mengatakan kok bisa Pak, astronot Apollo 15 bisa jalan-jalan di bulan padahal katanya nggak ada gravitasi, tapi kok malah jatuh lagi, ya sebenarnya ya karena di sana ada gravitasi tapi kecil, nggak sekuat di mata, nggak sekuat di bumi, matahari besar ya. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan metode gravitasi atau memanfaatkan gravitasi bumi atau massa dari satu objek yang kita akan observasi atau kita cari ya, di subsurface, di bawah permukaan, dengan sifat tadi. Otomatis kalau misal di bawah permukaan bumi itu ada unsur yang dia tuh
masanya sangat-sangat lebih besar lah, lebih besar daripada sekitarnya. Contoh, subsurface di bawahnya tiba-tiba ada katakanlah ini, ada material yang dia lebih berat, besi atau katakanlah yang lain lah, batuan beku. Otomatis ketika diobservasi, grafiknya akan naik seperti ini. Gravitasi normal, 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 ada anomali di sini. Loh, kok besar gravitasinya? Oh, pasti di bawah ada sesuatu. Ketika di modeling, tentunya akan terlihat, oh sepertinya ada sesuatu di sini, ada A, gitu kan. Jadi di sini prinsipnya mengukur variasi dan gravitasi lokal agar perubahan densitas bawah permukaan. Densitas bawah permukaan. Anomali menunjukkan fitur masalah lebih ringan atau lebih berat. Jadi uh, kita ukur di lapangan dengan gravimeter ya. Terus dari sekian banyak ini titik-titik kita lihat, oh di sini di titik pengukuran 17, 18, 19 itu ada anomali gravitasinya naik gitu kan. Nah, ada sesuatu di bawah ini pasti. Nah, kemudian kita modeling untuk estimasi densitas dan bentuk alam. Data yang diobservasi adalah anomali gravitasi residual setelah dari koreksi. Jadi sebenarnya kan banyak sekali apa namanya noise lah ya. Nah, kita di noise-nya dihilangin, ketemu. Baru kita petakan atau kita modelkan seperti itu. Properti fisiknya apa? Densitas batuan dan variasinya. Dari anomali gravitasi tadi kita tentukan densitas batuan. Pengaplikasiannya adalah untuk memetakan suhu sedimen. Kenapa? Sedimen cekungan biasanya itu lebih lebih ringan. Jadi anomalinya lebih ringan. Karena kalau cekungan kan kayak gini, sedangkan sedimen itu dia lebih ringan. Terus ada eksplorasi hidrokarbon secara menyerang pasif. Nah, seperti itu. Biasanya juga digunakan untuk apa ya? eh vein atau apa namanya? Korok, magma korok atau gam juga bisa. Terus ada yang terakhir, atau metode magnetik. Metode magnetik itu sebenarnya kan, jadi gini, bumi itu kan sebenarnya adalah suatu apa ya, kayak dinamo yang punya dua kutub, yaitu adalah kutub utara atau kutub selatan. Jadi dipol dia kan. Ada arus magnet atau gelombang magnetiknya, ada magnetnya di sini tuh. Dihasilkan dari mana? Dihasilkan dari eh, proses apa namanya geodinamo di inti luar yang sangat cair dan panas, kaya akan besi, bergesekan karena adanya arus konveksi dengan inti bumi yang dia itu bola besi lah katakanlah simpelnya. Otomatis akan menghasilkan arus listrik yang menghasilkan arus listrik, terus muncullah gaya magnet, gitu kan? Oke. Nah, dari situ kita juga bisa menentukan kira-kira di bawah permukaan itu ada apa berdasarkan dari eh, kemampuan magnetitasnya. Eh, di sini jelaskan mengukur variasi medan magnet lokal yang disebabkan oleh perbedaan suseptibilitas dan magnetisasi batuan. Jadi simpelnya batuan itu ada tiga sifat ya, ada ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Dari ketiga sifat ini kita sudah tahu kira-kira batuan apa yang ada di bawah permukaan. Gitu. Kalau dia ferromagnetik berarti dia tentunya adalah batuan yang eh, tertarik dengan magnet. Contoh besi, nikel, atau logam-logam lainnya lah. Kalau dia paramagnetik, berarti dia sebenarnya juga ada kandungan besinya, tapi nggak sekuat ferromagnetik. Jadi kayak misalnya batuan-batuan beku yang eh, intermediate atau hampir fleksib seperti itu. Kalau dia magnetik, ininya dia batuan sedimen, dia tidak tertarik dengan magnet. Oke, ya, tidak semua sedimen, tapi cenderung sedimen. Gitu. Nah, terus yang diobservasi apa sih dari metode magnetik? Jadi adalah susceptibilitas atau intensitas medan magnet. Gitu. Ketika di bawah permukaan bumi itu ada sesuatu yang ferromagnetik, contoh ini akan besi, ini besi, berat. Maka magnetnya akan besar, anomalinya akan besar, naik seperti itu. Kalau misalnya di bawah itu, atau katakanlah ini adalah paparan balon beku, tiba-tiba dia turun, maka di bawah ini pasti ada cekungan basin, basin yang terendapkan
apa namanya sedimen seperti itu. Nah, terus ada gradien magnetik untuk resolusi tinggi pada target dangkal. Properti fisiknya, maaf, properti fisiknya baru susceptibilitas. Jadi kita mengukur intensitas medan magnet, kita akan menemukan susceptibilitas magnetik, remanen magnetisasi dan serta komposisi mineral magnetik atau bismagnetik seperti itu. Nah, jadi kita harus cari data observasi baru properti fisik dulu. Makanya tadi aku bacanya dari observasi dulu baru properti fisik. Kenapa? Karena yang kita yang kita dapat dari hasil observasi di lapangan, entah itu metode apapun, itu data observasinya adalah ya itu tadi. Misal di apa namanya seismik kita cari waktunya, bukan? Bukan langsung nyari VP dan PS-nya. Nah, dari data observasi kita olah, ketemulah properti fisiknya. Itu cara kerja metode magnetik ya itu adalah survei darat, udara atau aeromagnetik di laut juga bisa. Pengukuran intensitas total komponen atau gradient dari magnet. Kemudian akan mengolah diurnal correction, radial separation, dan forward intermodel. Pengaplikasiannya adalah tentunya untuk mencari mineral-mineral yang logam, kayak biji magnetik, Fe, magnesium, nikel, ya. Terus batas batuan dasar. Kenapa? Karena batuan dasar atau main rock ya, atau eh, apa batuan induk, itu biasanya kan batuan beku. Terus tererosi jadi batuan sedimen, terkompaksi jadi tanah. Nah, batuan beku itu biasanya dia kan mafic ya, mafic biasanya, mafic intermediate pun itu di samping-sampingnya aja di sisi-sisi luarnya. Ultra mafic itu mafic. Batu ultra mafic dan mafic itu kayak akan Fe dan Mg. Tentunya dia itu cenderung bersifat ferromagnetik, ya kan? Akan sensitif terhadap medan magnet. Makanya metode magnetik itu cukup efisien untuk mencari batas medan besar, interpelasi tektonik dan arkeologi. Kenapa arkeologi ya? Karena beberapa apa namanya barang-barang purba itu biasanya ya logam. Integrasi metode, gambar lengkap bab permukaan. Menggabungkan metode berbeda meningkatkan keandalan investasi. Setiap metode penambahan informasi unik tentang properti fisik, kecepatan restitusi, kemudian jadi tidak eh, ketika orang mencari apa namanya minyak itu ya nggak semata-mata kita pakai seismik. Kenapa seismik itu lebih mahal? Kita pakai metode yang lebih murah, geolistrik, gravity, atau magnetik. Enggak. Kenapa? Karena lebih murah. Untuk memetakan, kira-kira, jadi ginilah gambarannya. Daerah yang sangat luas, katakanlah ini luas ya, ribuan hektar, akan kita eliminasi menjadi daerah lebih kecil menggunakan metode, katakanlah kita pakai metode geolistrik. Ketemulah daerah. Jadi sekecil ini, tinggal ratusan kilometer, eh, ratusan meter persegi atau ratusan kilometer persegi dari yang hektar-hektar ya. Jadi sisanya tinggal katakanlah puluhan hektar loh. Dari ribuan hektar, ratusan hektar jadi puluhan hektar. Ditambah kita pakai seismik. Akhirnya apa? Ketemulah. Jadi seismiknya tinggal segini. Kalau seismiknya ribuan hektar, ratusan hektar ya pasti akan mahal. Nah, makanya kita pakai geodesis dulu. Terus buat memastikan lagi, ini kayak double check lah. Kombinasi seismik dan geodesis. Seismik memberi struktur, geodesis memberi memvalidasi saturasi fluida. Strukturnya ketemu. Oh di sini ada reservoir. Nah, tapi kita harus tahu sifat kelistrikannya atau resistivitasnya gimana. Kalau misalnya minyak ya sekian, kalau air sekian, kalau ini sekian, sekian, sekian. Terus gravity plus magnetik, membedakan variasi densitas dan mineral magnetik atau intensitas di geologi. Jadi eh, metode-metode itu nggak berdiri sendiri, tapi mereka saling sokong menyokong untuk menentukan atau menginterpretasikan subsurface secara mendetail. Jadi nggak cuma seismik doang, nggak cuma geologi doang, nggak cuma EM doang, tapi mereka saling membantu untuk menggambarkan subsurface secara mendetail dan juga lebih jelas gitu. Karena kadang gini, kalau misalnya kita mencari apa misal
kita memetakan lah, kita bathymetri, peta peta bawah laut, pakai katakanlah geo pakai metode gravity. Tut. Wah, ini ada seamount kelihatannya di hasil data seamount. Nah, tapi ketika kita pakai EM, pakai GPR, hilang seamountnya. Maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya di bawah itu ada eh, mineral yang berat, densitasnya sangat-sangat besar. Makanya dalam hasil survei itu menunjukkan adanya anomali, ini kayak seamount seperti itu. Padahal sebenarnya itu adalah endapan atau mineral yang densitasnya sangat besar, seperti itu. Jadi simpelnya gini, geofisika itu apa ya, ilmu yang menjadi kunci bagi manusia untuk mengetahui bagaimana bentuk dari bawah permukaan tanpa harus menggalinya. Karena nggak mungkin kita menggali sampai inti bumi. Kita bisa tahu inti bumi seperti apa tanpa harus melihatnya langsung. Karena kalau lihat langsung pasti panas. Kenapa? Suhunya di inti dalam terluar saja ini 5.000 derajat Celcius. Itu pasti meleleh semua. Manusia pasti akan lenyap dalam seketika. Metodenya, jadi ada metode banyak sekali metode digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Kenapa kok pakai geofisika? Kenapa harus ada geofisika? Kenapa kayak kita pakai metode lain, kita gali aja udah. Ya, karena efisiensi. Kita praktis, metodenya praktis, nggak perlu mengebor, bisa luas cakupannya. Ya. Terus teknis, pakai versi pemodelan. Jadi kita bisa tahu, kita tidak menimbulkan ambiguitas gitu. Serta etika dan lingkungan. Kenapa? Kalau kita ngebor, itu nggak mungkin ngebornya cuman kayak satu jari lebarnya. Pasti ngebornya itu udah satu, katakanlah diameternya itu 12 kilometer gitu. Lubang pengeborannya. Jadi kita keruk. Itu kan pastinya merusak lingkungan ya. Sudah itu nutupnya gimana? Nutup lubangnya gimana? Ketika diteliti, nutupnya gimana? Pasti akan menimbulkan jejak dan juga limbah dan polusi yang begitu besar ditimbulkannya. Ya kan? Makanya ada kita. Kita nggak perlu merusak alam. Kita cuma perlu bawa alat ke lapangan, diukur, muncul hasilnya. Gitu kan. Itulah kenapa geofisika itu dibutuhkan. Karena kita praktis, kita beretika, dan kita teknis. Seperti itu. Dan sepertinya sudah selesai untuk penjelasan saya. Jadi seperti itu ya. Geofisika itu memang luar biasa menurut saya. Karena kita itu seperti peramal dan juga dokter. Dokter peramal gitu ya. Bisa dikatakan. Jadi kita meramal yang tidak terlihat. Kita meraba-raba sesuatu yang bahkan orang-orang itu nggak bisa lihat, rasakan, dengar karena ribuan kilometer jauhnya. Tapi ya, inilah kita. Kita meneliti sesuatu yang tidak terlihat. Ya, sekian saja. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan atau mungkin saya ada salah, bisa dikoreksi di bawah. Uh, Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.